Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai persidangan. Persidangan perkara PHPU, DPR, DPRD, DPD dan dalam agenda pengucapan putusan dan ketetapan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk pengucapan putusan dan ketetapan. Oleh karena itu, kami tidak akan absen untuk para pihak, karena tadi sudah diabsen oleh petugas dan bagi yang juga tidak hadir juga sebenarnya tidak ada persoalan, karena nanti juga putusan dan ketetapan juga akan disampaikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan undang-undang 2 hari selambat-lambatnya setelah pengucapan putusan ini kepada pihak yang bersangkutan. Tapi bagi yang hadir mungkin bisa mendengar langsung, dan perlu disampaikan bahwa pengucapan putusan dan ketetapan ini akan disampaikan pada bagian pokok-pokoknya saja. Kemudian pertimbangan hukum selengkapnya nanti bisa dibaca masing-masing pihak setelah mendapatkan salinan atau kutipan putusan. Bagi yang perkaranya sebagian kena dismissal dan sebagian lanjut, maka akan mendapatkan petikan putusan. Tapi pada pihak yang perkaranya sudah selesai dengan putusan dismissal, secara keseluruhan akan mendapatkan salinan putusan. Kemudian yang paling penting untuk para pihak, ketika hakim menyampaikan pengucapan putusan atau ketetapan, tidak boleh ada yang menyampaikan interupsi. Itu supaya diperhatikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung bacakan putusan. Yang pertama adalah dari yang para pihak pernah bersidang di panel 1. Dipersilahkan untuk perkara 80. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Ketetapan nomor 80/02/004/PHPU.DPR/DPRD/22 Romawi /2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 22 Maret 2024 yang diajukan oleh Teddy Lufiana SIP, calon anggota DPRD Kabupaten Karawang, Dapil Karawang 4 dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf B sampai dengan huruf C dan seterusnya dianggap diucapkan. D. Bahwa dalam persidangan tersebut pemohon mengajukan permohonan penarikan atau pencabutan perkara nomor 80 dan seterusnya 2024 dengan alasan yang pada pokoknya pemohon sudah menyelesaikan persoalan sengketa hasil pemilihan umum secara internal partai. Penarikan atau pencabutan perkara dimaksud juga disertai dengan surat permohonan bertanggal 27 Maret 2024, fide risalah sidang dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf E dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf F, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf D dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E di atas,
rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan atau pencabutan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Huruf G dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf A, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf A sampai dengan huruf G di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, serta alat bukti dan hal-hal lain diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon. 2. Menyatakan permohonan dalam perkara nomor 80 dan seterusnya tahun 2024 bertanggal 23 Maret 2024 mengenai permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya untuk sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerawang, Daerah Pemilihan Kerawang 4 ditarik kembali. 3. Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan akuo. 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri 9 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku Ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 8:08 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut dengan dibantu oleh Anantia Ayu Devitasari, Alifah Rahmawati Francisca, dan Indah Kamadaniah sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan perkara 131. Ketetapan nomor 131/02/03 /PHPU DPR DPRD /22 Romawi /2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Asep Hidayat SIP, calon anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, Daerah Pemilihan Bandung Barat 5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf B sampai dengan huruf C dianggap diucapkan. D. Bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Konstitusi nomor 88 dan seterusnya 2024 bertanggal 25 April 2024 perihal pemanggilan sidang. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya persidangan yang telah ditentukan pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah. Fide risalah sidang dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf E dan seterusnya dianggap diucapkan. F. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf D dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran pemohon pada sidang panel pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut
menunjukkan pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, permohonan pemohon harus dinyatakan gugur. Huruf G dan seterusnya dianggap diucapkan. H. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf A sampai dengan huruf G di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Mengingat angka 1 sampai dengan 5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menetapkan menyatakan permohonan pemohon gugur. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Suharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Harib Hidayat, Eni Nurbaningsih, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan oleh sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 8:12 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Anantia Ayu Devitasari, Alifah Ramawati Francisca, dan Indah Karmadania sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut 124. Ketetapan nomor 124 Srep Datar 02 Srep Datar 05 Srep Datar 12 garing PHPU titik DPR Srep Datar DPRD Srep Datar 22 Romawi garing 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 22 Maret 2024 yang diajukan oleh Agus, calon anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, Daerah Pemilihan Bandung Barat 2, dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf B sampai dengan huruf C dan seterusnya dianggap diucapkan. D. Bahwa terkait dengan persidangan tersebut, Mahkamah telah memanggil pemohon secara sah dan patut dengan surat panitra Mahkamah nomor 87 dan seterusnya 2024 bertanggal 25 April 2024 perihal pemanggilan sidang. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya persidangan yang telah ditentukan, pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, fide risalah sidang dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf E dan seterusnya dianggap diucapkan. F. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf D dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran pemohon pada sidang panel pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menunjukkan pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, permohonan pemohon harus dinyatakan gugur. Huruf G dan seterusnya dianggap diucapkan. H. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf A sampai dengan huruf G di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menetapkan menyatakan permohonan pemohon gugur. Demikian diputus dalam rapat
Permusatan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arif Hidayat, Erni Nurbaningsih, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 8:16 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati, Anantia Ayu Devita Sari, Francisca, dan Indah Karmadania sebagai panitera pengganti serta dihadiri para pihak. Dilanjut 142. Ketetapan nomor 142 strep datar 02 strep datar 0 strep datar 12 garis miring PHPU titik DPR strep datar DPRD strep datar 22 Romawi strep garis miring 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai berikut. Menimbang A, bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Dr. Gigi Hardiono, SP.BM, dan Teguh Puji Prasetyo berdasarkan surat kuasa bertanggal 23 Maret 2024 memberi kuasa kepada Fitriansyah Toisuta SH dan Ari Hartati SH dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf B sampai dengan huruf C dianggap diucapkan. D, bahwa dalam persidangan tersebut pemohon dalam permohonannya menyampaikan petitum antara lain memohon pembatalan rekapitulasi penghitungan suara tanggal 9 Maret 2024 Fide Risalah sidang perkara nomor 142 dan seterusnya 2024. Hal demikian juga sebagaimana telah dimuat dalam permohonan pemohon halaman 4. Huruf E sampai dengan huruf D dan seterusnya dianggap diucapkan. G, bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf D dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E dan huruf F di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan permohonan pemohon tidak berkenaan dengan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Sehingga permohonan pemohon bukan merupakan objek yang menjadi kewenangan mahkamah untuk mengadilinya. Huruf H dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf I, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf A sampai dengan huruf H di atas, mahkamah menilai jawaban dan eksepsi termohon, keterangan Bawaslu, serta alat bukti dan hal lain yang ajukan ke mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menetapkan, menyatakan mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri 9 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 8:20 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut dengan dibantu oleh Indah Karmadania, Alifah Rahmawati, Anantia Ayu Devita Sari, dan Francisca sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut 134. Ketetapan
nomor 134-0206-12 PHPU DPR DPRD 22/2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai berikut. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 22 Maret 2024 yang diajukan oleh Reni Inti Rosdiana, calon anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat 3, dan seterusnya dianggap diucapkan, huruf B sampai dengan huruf C dan seterusnya dianggap diucapkan. D. Bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil pemohon secara sah dan patut dengan surat panitra Mahkamah Konstitusi nomor 85 dan seterusnya bertanggal 25 April 2024 perihal panggilan sidang. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah. Fide risalah sidang dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf E dan seterusnya dianggap diucapkan. F. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf D dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran pemohon pada sidang panel pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menunjukkan pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, permohonan pemohon harus dinyatakan gugur. Huruf G dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf A sampai dengan huruf G di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menetapkan menyatakan permohonan pemohon gugur. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmik Pepoe, PM Guntur Ramzah, Anwar Usman, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 8:24 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Francisca Alifah Ramawati, Anantia Ayu Devitasari, dan Indah Karmadania sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut 227. Ketetapan nomor 227-0203-12 PHPU DPR DPRD 22/2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai berikut. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Muhammad Lutfi Hafian, calon anggota DPRD Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan Bandung 4, dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf B sampai dengan huruf C dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil pemohon secara sah dan patut dengan surat panitra Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya bertanggal 25 April 2024 perihal panggilan sidang. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah. Fide risalah sidang dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf E dan seterusnya dianggap diucapkan. F. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf D dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran pemohon pada sidang panel pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menunjukkan pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, permohonan pemohon harus dinyatakan gugur. Huruf G dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum
huruf A sampai dengan huruf G di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Mengingat angka 1 sampai dengan 5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menetapkan menyatakan permohonan pemohon gugur. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Ridwan Mansur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 8:27 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut dengan dibantu oleh Francisca, Alipah Ramawati, Anantia Ayu Devitasari, dan Indah Karmadania sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut 250. Ketetapan nomor 250-02-09-12 PHPU DPR DPRD 22/2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai berikut. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang diajukan oleh Morantaro Rinaldi, calon anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat 4 dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf B sampai dengan huruf C dan seterusnya dianggap diucapkan. D, bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil pemohon secara sah dan patut dengan surat panitera Mahkamah nomor 82 dan seterusnya bertanggal 25 April 2024 perihal panggilan sidang. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah. Fide risalah sidang dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf E dan seterusnya dianggap diucapkan. F, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf D dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran pemohon pada sidang panel pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menunjukkan pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, permohonan pemohon harus dinyatakan gugur. Huruf G dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf A sampai dengan huruf G di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Mengingat angka 1 sampai dengan 5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menetapkan menyatakan permohonan pemohon gugur. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Ridwan Mansur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 8:30 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut dengan dibantu oleh Francisca, Alipah Ramawati, Anantia Ayu Devitasari, dan Indah Karmadania sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut 90. Petikan putusan nomor 90 Strep Datar 01, Strep Datar 05, Strep Datar 12 garing PS garing PHPU titik DPR Strep Datar DPRD Strep Datar 22 Romawi garing 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 diajukan oleh Partai Nasdem yang diwakili oleh Suryo Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Nasdem. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Reginaldo Sultan SH, MH, MM dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin SH, ST, MH dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh H. Muhammad Mardiono dan HM Armawi Tomafi sebagai PLT Ketua Umum dan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Ervandi SH, MH dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti pemohon, termohon, pihak terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.4 dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Daerah Pemilihan Kota Bekasi II, telah ternyata terdapat posita dan petitum yang tidak bersesuaian, yaitu dalam posita pemohon menguraikan adanya pengurangan suara Partai Nasdem di 7 TPS, yaitu TPS 24 dan TPS 43 Kelurahan Teluk Pucung, TPS 78 Kelurahan Harapan Baru, TPS 98 Kelurahan Harapan Jaya, TPS 70 dan TPS 268 Kelurahan Kaliabang Tengah, dan TPS 183 Kelurahan Pejuang, serta penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan di 3 TPS, yaitu TPS 183 Kelurahan Harapan Jaya, TPS 2 Kelurahan Perwira, dan TPS 25 Kelurahan Teluk Pucung. Sementara dalam petitum permohonannya, pemohon meminta Mahkamah untuk melakukan penghitungan surat suara ulang atau PSSU pada 10 TPS yang terdiri dari 7 TPS dari yang tersebut di atas dan 3 TPS lain yang tidak pernah diuraikan dalilnya dalam posita permohonan, yaitu TPS 48 Kelurahan Harapan Baru, TPS 229 Kelurahan Harapan Jaya, dan TPS 16 Kelurahan Marga Mulyo. Sedangkan untuk TPS 24 dan TPS 25 Kelurahan Teluk Pucung, serta TPS 2 Kelurahan Perwira yang diuraikan dalam posita, telah ternyata tidak dimohonkan dilakukan PSSU dalam petitum permohonan pemohon. Dengan fakta hukum akuo, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon terdapat pertentangan atau kontradiksio interminis antara posita dan petitum. Oleh karena itu, permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan pertimbangan hukum selanjutnya akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara akuo. Dengan demikian, perkara akuo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi, Dapil Kota Bekasi II, tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sehingga harus dinyatakan kabur atau obskur. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas terhadap perkara akuo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi, Dapil Kota Bekasi II, sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah menjatuhkan putusan sela dengan menerbitkan petikan putusan terhadap perkara akuo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi, Dapil Kota Bekasi II, sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini. Menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan akuo, maka terhadap perkara akuo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi, Dapil Kota Bekasi II tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terhadap permohonan pemohon, jawaban dan eksepsi termohon, keterangan dan eksepsi pihak terkait, dan keterangan Bawaslu serta alat bukti para pihak sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi, Dapil Kota Bekasi II tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPR RI, Dapil Jawa Barat I, yang juga terdapat dalam permohonan akuo akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Mengadili sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan permohonan pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi, Dapil Kota Bekasi II tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024. Dalam hal ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara aku, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 8:38 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut dengan dibantu oleh Alifah Ramawati, Anantia Ayu Devitasari, Francisca dan Indah Karmadania sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut nomor 52. Putusan nomor 52, Strep Datar 01, Strep Datar 03, Strep Datar 12, garing PHPU, DPR, DPRD, Strep Datar 22 Romawi, garing 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristianto sebagai Ketua Umum dan Sekjen. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 23 Maret 2024 dan 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wisesa SH, MSI, MH, dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Joshua Victor SH, MH, CLA, dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan, SEMM, dan H. Edi Suparno sebagai Ketua Umum dan Sekjen.
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, SH, MH dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dalam eksepsi paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan oleh karena eksepsi termohon tidak beralasan menurut hukum, dengan demikian mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi paragraf 3.4 sampai dengan paragraf 3.7 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan oleh karena permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi dari pihak terkait akuo tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon. Paragraf 3.8 dan paragraf 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan. Dalam eksepsi, menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan pemohon, mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon kabur dengan alasan dianggap diucapkan. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait sebagai berikut. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama permohonan pemohon, telah ternyata posita permohonan pemohon menyebutkan penghitungan suara yang benar menurut pemohon di Kabupaten Sukabumi berdasarkan C hasil suara PDI Perjuangan adalah 113.426 suara. Vide perbaikan permohonan halaman 7. Namun dalam petitum angka 3, pemohon meminta untuk menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPR RI tahun 2024 Dapil Jawa Barat 4 yang benar berdasarkan dari C hasil pemohon dengan rincian total suara permohonan pemohon PDI Perjuangan berjumlah 111.426 suara, sedangkan PAN sebesar 106.848 suara. Kemudian pada petitum angka 5, pemohon membuat tabel persandingan dengan penghitungan suara menurut pemohon sebesar 113.426 suara, sehingga terdapat perbedaan penghitungan suara antara posita petitum angka 3 dan petitum angka 5 dalam permohonan pemohon. Bahwa perumusan petitum yang demikian menurut mahkamah telah menyebabkan ketidaksesuaian atau pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya, yaitu petitum angka 3 dengan petitum angka 5. Dengan demikian, mahkamah tidak dapat memahami dengan pasti berapa jumlah penghitungan suara sebenarnya yang dimohonkan oleh pemohon sebagai dasar untuk menetapkan perolehan suara pemohon. Terlebih tidak terdapat data pendukung yang diajukan oleh pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya. Bahwa sementara itu, berkaitan dengan eksepsi pihak terkait yang menyatakan bahwa dalam pokok permohonannya pada halaman 10, pemohon mendalilkan bahwa akibat ketidakjujuran termohon telah mengakibatkan kerugian bagi pemohon karena tidak dapat ditetapkan sebagai calon terpilih di daerah pemilihan Kalimantan Selatan. Sedangkan dalam permohonannya, pemohon mengajukan permohonan untuk Dapil Jawa Barat 4.
Menurut Mahkamah, penyebutan dua dapil yang berbeda provinsi dalam posita yaitu dapil Jawa Barat 4 dan dapil Kalimantan Selatan 2 jelas menunjukkan bahwa pemohon tidak cermat dalam mengkonstruksikan permohonannya. Adapun terkait renvoi yang dilakukan pemohon terhadap perubahan dapil Kalimantan Selatan 2 menjadi dapil Jawa Barat 4 dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 30 April 2024 fide risalah sidang perkara nomor 52 dan seterusnya 2024 bertanggal 30 April halaman 32. Oleh karena renvoi dapil tersebut merupakan renvoi yang sifatnya substansial, sehingga Mahkamah berpendapat bahwa renvoi tersebut adalah renvoi yang tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, renvoi tersebut harus dikesampingkan. Bahwa ketentuan pasal 75 Undang-Undang MK menyatakan dianggap diucapkan. Lebih lanjut, ketentuan pasal 11 ayat 2 huruf B angka 4 dan angka 5 PMK 2 2023 menentukan dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.12 di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 Undang-Undang MK dan pasal 11 ayat 2 huruf B angka 5, angka 4 dan angka 5 PMK 2 2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara posita satu dan posita lainnya, serta pertentangan antara posita dan petitum. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi termohon sepanjang mengenai permohonan pemohon kabur beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan pemohon kabur atau obskur. Paragraf 3.14 dan paragraf 3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. Eksepsi termohon berkenan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 4.2 Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 4.3 eksepsi pihak terkait berkenan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. 4.4 permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 4.5 pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 4.6 eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon kabur beralasan menurut hukum. 4.7 permohonan pemohon kabur. 4.8 jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Menolak eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. 2. Menolak eksepsi pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. 3. Mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon kabur. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua Merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 8:50 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut dengan dibantu oleh Anantia Ayu Devitasari, Alipah Ramawati, Francisca dan Indah Karmadania sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut 224. Putusan nomor 224
Strip datar 02, strip datar 04, strip datar 12, garing PHPU titik DPR, strip datar DPRD, garing 22 Romawi, garing 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 diajukan oleh H. Sairim Saifuddin SH, calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi 6, nomor urut 2. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 22 Maret 2024, memberi kuasa kepada Fahmi Muhammad SH dan kawan-kawan. Semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Ruliandi SH, MH dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti pemohon, termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Paragraf 3.3 sampai dengan paragraf 3.4 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi, menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi termohon yang pada pokoknya menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan alasan dan seterusnya dianggap diucapkan. Paragraf 3.6 dan paragraf 3.7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam dokumen yang diunggah pemohon telah ternyata tidak terdapat surat persetujuan dari Partai Golkar. Terlebih dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 30 April 2024, setelah diklarifikasi oleh Mahkamah, pemohon menegaskan bahwa pemohon belum mendapatkan surat persetujuan tertulis dari Partai Golkar kepada pemohon dalam mengajukan permohonan PHPU perseorangan di Mahkamah. Fide risalah sidang dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 PMK 2 2023. Oleh karena itu, eksepsi termohon mengenai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Paragraf 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 dan seterusnya sampai 4.5 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap dibacakan. Pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024,
yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 8:55 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut dengan dibantu oleh Anantia Ayu Devitasari Alipah Ramawati, Francisca dan Indah Karmadania sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara 86. Putusan nomor 86-02-02-12 PHPU DPR DPRD 22/2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 yang diajukan oleh H. Mustafa Esos, calon anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Gerakan Indonesia Raya, daerah pemilihan Kota Bekasi 1, nomor urut 1. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Samsudin Nurseha SH dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha SHMH dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti pemohon, termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dalam eksepsi, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. Tengah waktu pengajuan permohonan, paragraf 3.4 sampai dengan paragraf 3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, permohonan pemohon diajukan masih dalam tengah waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi, menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum pemohon, mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi termohon yang pada pokoknya menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan alasan dan seterusnya dianggap diucapkan. Paragraf 3.6.1 sampai dengan paragraf 3.8 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam dokumen yang diunggah pemohon telah ternyata tidak terdapat surat persetujuan dari Partai Gerindra. Terlebih, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 30 April 2024, setelah diklarifikasi oleh mahkamah, pemohon menegaskan bahwa pemohon tidak mendapatkan surat persetujuan tertulis dari partai politik kepada pemohon dalam mengajukan permohonan PHPU persorangan di mahkamah. Fide risalah sidang dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah, pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 PMK 2/2023. Oleh karena itu, eksepsi termohon mengenai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, mahkamah berpendapat pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai dengan 4.6 dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Menolak eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan mahkamah. 2. Mengabulkan eksepsi termohon berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat putusan hakim oleh 9 hakim konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 9 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut dengan dibantu Alipah Ramawati, Anantia Ayu Devitasari, Francisca, dan Indah Karmadania
sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 100. Putusan nomor 100 01 17 12 PHPU DPR DPRD 22 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh H. Muhammad Mardiono dan Arwani Tomafi sebagai PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Ervandi SH dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hipsil Alim SHMH dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Ahmad Saiku dan Abu Bakar sebagai Presiden Dewan Pengurus Pusat dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Zainuddin Paru SHMH dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Duduk perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dalam eksepsi. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.3 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggat waktu pengajuan permohonan, paragraf 3.4 sampai dengan paragraf 3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon, paragraf 3.6 sampai dengan paragraf 3.7 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan pemohon. Dalam eksepsi, menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon kabur dengan alasan dianggap diucapkan. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama, permohonan pemohon telah ternyata pemohon mempermasalahkan perolehan suara pemohon dan Partai Garuda yang menurut pemohon terdapat perbedaan penghitungan antara versi termohon dan versi pemohon yang terjadi pada 35 dapil di 19 provinsi. Namun dalam menerangkan dugaan perpindahan perolehan suara pemohon kepada Partai Garuda pada 6 dapil di Provinsi Jawa Barat, pemohon hanya memberikan uraian kehilangan suara di dapil Jawa Barat 3 dan dapil Jawa Barat 5. Sedangkan untuk dapil Jawa Barat 2, Jawa Barat 7, Jawa Barat 9, dan Jawa Barat 11, pemohon hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara pemohon dan Partai Garuda menurut pemohon dan termohon tanpa diikuti oleh penjelasan dan uraian yang jelas serta memadai. Padahal pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan suara pemohon dan Partai Garuda yang benar menurut pemohon pada dapil-dapil tersebut di atas dalam petitum permohonan pemohon. Bahwa pemohon juga tidak menguraikan secara jelas pada TPS mana saja serta terjadi pada tingkat rekapitulasi mana perpindahan suara pemohon pada dapil Jawa Barat 5. Pemohon hanya mencantumkan angka yang diklaim sebagai suara pemohon yang hilang atau dipindahkan tanpa menunjukkan ataupun menguraikan data persandingan yang jelas dan memadai sehingga dapat terlihat bagaimana perpindahan suara pemohon ke Partai Garuda tersebut terjadi. Adapun pemohon menguraikan dugaan pergeseran suara yang dilakukan oleh termohon pada sejumlah TPS, uraian tersebut sama sekali tidak menunjukkan adanya pengurangan suara pemohon atau penggelembungan suara Partai Garuda. Pemohon justru menunjukkan terjadi perubahan suara terhadap partai lain yang tidak ada relevansinya dengan permohonan pemohon. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan pemohon pada dapil Kota Depok 5,
telah ternyata pemohon tidak memberikan penjelasan yang memadai pada TPS mana dan pada tingkatan mana telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang menyebabkan terdapat selisih suara sebesar 1.500 suara yang berasal dari suara pemohon yang kemudian dipindahkan menjadi suara pihak terkait. Selain itu, pemohon juga tidak memberikan uraian dan persandingan data yang memadai sehingga dapat menunjukkan perpindahan suara sebesar 698 suara di Kecamatan Cilodong dan sebesar 802 suara di Kecamatan Tapos yang berpindah dari pemohon menjadi suara Partai Gerindra. Andai pun pemohon memberikan uraian yang memadai kuat non terhadap perpindahan suara tersebut, telah ternyata pemohon dalam petitumnya tidak memohon sesuatu terkait dengan perpindahan suara pemohon kepada Partai Gerindra tersebut. Bahwa ketentuan pasal 75 Undang-Undang MK menyatakan, dianggap diucapkan, lebih lanjut ketentuan pasal 11 ayat 2 huruf B angka 4 dan angka 5 PMK 2023 menentukan dan seterusnya dianggap diucapkan, menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 Undang-Undang MK dan pasal 11 ayat 2 huruf B angka 4 dan angka 5 PMK 2023. Oleh karena permohonan pemohon tidak menyebutkan lokasi TPS secara jelas dan tidak juga menjelaskan secara terinci peristiwa perpindahan suara pemohon ke Partai Garuda, serta tidak menjelaskan apakah perpindahan suara pemohon ke Partai Garuda berasal dari suara partai pemohon atau suara dari caleg partai pemohon. Di samping itu, terkait dengan perolehan suara DPRD Dapil Kota Depok 5 terdapat ketidakjelasan uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon, serta terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan pesita dengan alasan yang dimohonkan kepada mahkamah atau petitum, maka tidak terdapat keraguan bagi mahkamah untuk menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait sepanjang mengenai tidak diuraikannya dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon serta adanya pertentangan antara posita dan petitum adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut mahkamah permohonan pemohon kabur atau obskur. Paragraf 3.12 dan 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai dengan 4.7 dianggap dibacakan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, menolak eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan mahkamah, 2. Mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon kabur. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat susunan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024. Yang dalam hal ini hakim konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara aku yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 9:09 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut dengan dibantu oleh Francisca Alipah Ramawati, Anantia Ayu Davitasari dan Indah Karmadania sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut putusan 109. Putusan nomor 109 020512 PHPU DPR DPRD 22 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 yang diajukan oleh Tiara Putri Julizar, calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem, daerah pemilihan Jawa Barat 2, nomor urut 3. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 Maret 2024, memberi kuasa kepada Yupen Hadi SHMH dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 April 2024, memberikan kuasa kepada Ali Nurdin, SHSTMH, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai termohon.
Rajif, calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem, daerah pemilihan Jawa Barat 2, nomor urut 5, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 April 2024 memberikan kuasa kepada Muhammad Nursal SH dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dalam eksepsi. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.3 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan oleh karenanya mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan eksepsi termohon serta eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggat waktu pengajuan permohonan, paragraf 3.4 sampai dengan paragraf 3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon, paragraf 3.6 sampai dengan paragraf 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan pemohon. Dalam eksepsi, menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan pemohon, mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon kabur dengan alasan dianggap diucapkan. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama permohonan pemohon serta mendasarkan pada fakta dan dalam persidangan, ternyata pemohon dalam petitum permohonannya memohon untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360/2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 2. Kemudian menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Barat 2 tersebut. Namun dalam petitum angka 4, pemohon memohon kepada mahkamah untuk memerintahkan termohon melakukan penyandingan data perolehan suara dari form C hasil dengan form D hasil khusus untuk perolehan suara Partai Nasdem dalam pemilu DPR RI Dapil Jawa Barat 2 pada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, terhadap beberapa TPS di beberapa kecamatan. Pemohon dalam petitumnya telah memohon hal yang bersifat kumulatif, artinya di satu sisi pemohon meminta dilakukan penyandingan perolehan suara, sementara di dalam petitum yang lain memohon agar dilakukan penetapan perolehan suara, sehingga antara petitum yang satu bertentangan dengan petitum yang lainnya. Petitum demikian menurut mahkamah akan menyebabkan ketidakjelasan permohonan serta akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda andai pun dikabulkan oleh mahkamah. Adapun terkait renvoi, dalam persidangan yang dilakukan oleh pemohon dengan menghapus angka 4, angka 5, dan angka 6, petitum permohonan pemohon, Fide Risalah, sidang perkara nomor 109, dan seterusnya tertanggal 30 April 2024, halaman 19. Penting bagi mahkamah untuk menegaskan kembali bahwa mahkamah menerima perbaikan atau renvoa sepanjang terkait dengan kesalahan penulisan terhadap objek permohonan, namun tidak terhadap hal-hal lain dan selebihnya, karena pemohon telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan. Fide Risalah sidang perkara nomor 109 dan seterusnya tanggal 30 April 2024 halaman 15 dan halaman 19. Andai pun mahkamah menerima permohonan renvoa pemohon tersebut, kuat non, maka akan terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan pemohon. Karena pada bagian posita, pemohon memohon untuk dilakukan pencermatan data terhadap sejumlah TPS di beberapa kecamatan, namun hal tersebut tidak dimohonkan dalam bagian petitum. Oleh karena itu, terhadap permohonan renvoa petitum yang dimohonkan oleh pemohon dalam persidangan tersebut haruslah dikesampingkan. Bahwa ketentuan pasal 75 Undang-Undang MK menyatakan, dianggap diucapkan. Lebih lanjut, ketentuan pasal 11 ayat 2 huruf B, angka 4 dan angka 5 PMK 2 2003 menentukan dan seterusnya dianggap diucapkan.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 Undang-Undang MK dan pasal 11 ayat 2 huruf B angka 4 dan angka 5 PMK 2023. Sebab terdapat pertentangan dalam permohonan pemohon sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh pemohon kepada mahkamah. Maka tidak terdapat keraguan bagi mahkamah untuk menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait sepanjang mengenai terdapat pertentangan antara petitum satu dengan petitum lainnya sehingga menimbulkan ketidakjelasan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut mahkamah, permohonan pemohon kabur. Paragraf titik 34, 14 dan titik 315 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai dengan 4.7 dianggap dibacakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah. 2 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon kabur. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam rapat pemusatan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 9.17 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut dengan dibantu oleh Francisca Halipah Ramawati Ananti Ayu Devitasari dan Indah Karmadania sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara 229. Putusan nomor 229 Sebdatar 01 Sebdatar 02 Sebdatar 12 garing PHPU titik DPR Sebdatar DPRD garing 22 Romawi garing 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekjen. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran SH, MH dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat, garing penasihat hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha SHMH dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat atau konsultan hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 2 Partai Nasdem yang diwakili oleh Suryo Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekjen. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Reginaldo Sultan SH MHMM dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat, pengacara dan advokat magang dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa bukti termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.2 dianggap diucapkan. Dan oleh karenanya mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Paragraf 3.3
sampai dengan paragraf 3.4 dianggap diucapkan dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon. Paragraf 3.5 sampai dengan paragraf 3.6 dan seterusnya dianggap diucapkan dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3.7 selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan pemohon. Dalam eksepsi 3.8 menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon kabur dengan alasan dianggap diucapkan. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan pemohon, telah ternyata pemohon mempermasalahkan perolehan suara pemohon yang merupakan sisa suara hasil perolehan satu kursi. Vide permohonan pemohon halaman 5. Namun dalam menguraikan dugaan penggelembungan suara perolehan suara Partai Nasdem yang dilakukan oleh termohon, pemohon tidak mencantumkan perolehan suara pemohon yang telah ditetapkan oleh termohon maupun menurut pemohon. Pemohon hanya mencantumkan perolehan suara pemohon sebesar 106.934 suara, sedangkan perolehan suara Partai Nasdem 105.558 suara, dengan selisih sebesar 11.200 suara. Setelah Mahkamah menyandingkan perolehan suara pemohon dan Partai Nasdem yang terdapat dalam permohonan pemohon tersebut dengan lampiran 3 keputusan KPU 360/2024, ternyata total perolehan suara pemohon di Dapil Jawa Barat 9 adalah 320.803 suara, sedangkan perolehan suara Partai Nasdem sebesar 116.758 suara. Oleh karena itu, perolehan suara yang dicantumkan oleh pemohon dalam permohonannya tidak jelas berasal dari mana, karena tidak juga diuraikan dengan penjelasan yang jelas dan memadai. Terlebih lagi pemohon juga tidak menguraikan maupun memberi penyandingan secara jelas, misalnya menyandingkan antara model C hasil kecamatan DPR dengan model D hasil Kapkod Data DPR, sehingga dapat diketahui dari mana pemohon mendapatkan angka-angka perolehan suara pemohon dan Partai Nasdem yang kemudian disimpulkan telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Nasdem. Selain itu terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan pemohon, yaitu pertama, dalam posita dan petitum permohonannya, pemohon mempermasalahkan perolehan suara pemohon di 53 kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang. Namun dalam uraian kecamatan yang dijadikan lokus permasalahan, pemohon hanya menjabarkan 51 kecamatan yang terdiri dari 25 kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan 26 kecamatan pada Kabupaten Subang. Kedua, dalam petitum permohonan, pemohon meminta untuk membatalkan keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara anggota DPR di Dapil Jawa Barat 9, kemudian meminta perolehan suara yang benar untuk Dapil Jawa Barat 9, yaitu suara pemohon sebesar 106.934 suara dan suara Partai Nasdem sebesar 105.558 suara. Petitum demikian menjadi kontradiktif dengan posita karena seandainya permohonan pemohon dikabulkan quad non, penetapan perolehan suara yang dimohonkan pemohon justru jauh lebih kecil dibandingkan dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon. Bahwa ketentuan pasal 75 menyatakan dianggap diucapkan, lebih lanjut ketentuan pasal 11 ayat 2 huruf B angka 4 dan angka 5 PMK 2 2023
menentukan dianggap diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 Undang-Undang MK dan pasal 11 ayat 2 huruf B angka 4 dan angka 5 PMK 2 2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidakjelasan uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon, dan terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan atau posita dengan yang dimohonkan kepada mahkamah atau petitum. Terlebih lagi petitum bersifat kontradiktif. Oleh karena itu tidak terdapat keraguan bagi mahkamah untuk menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait sepanjang mengenai tidak diuraikannya dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut mahkamah, permohonan pemohon kabur atau obskur. Paragraf 3.10 dan paragraf 3.11 dianggap diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, 4.2 dan seterusnya sampai 4.6 dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon kabur. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 9:28 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut dengan dibantu oleh Francisca Paramawati Anantia Ayu Devitasari dan Indah Karmadania sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan perkara nomor 157. Ketetapan nomor 157 Strepdatar 02 Strepdatar 02 Strepdatar 12 garing PHPU titik DPR Strepdatar DPRD garing 22 Romawi garing 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD tahun 2024 sebagai berikut. Menimbang A, bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Dr. Randa Haja Elsa Galansen dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf B sampai dengan huruf C dan dianggap diucapkan. D, bahwa dalam persidangan tersebut pemohon dalam permohonannya menyampaikan pada tanggal 15 Februari 2024 berdasarkan real count Detik News suara baru di-input 4%. Pemohon mendapatkan sebesar 4.928 suara. Sementara pada hasil pengumuman akhir menjadi 2.613 suara. Pemohon meminta agar mendapatkan suara tertinggi Fide Risalah sidang perkara nomor 157 dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf E sampai dengan huruf F dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf G bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf D dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E dan huruf F di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan permohonan pemohon tidak berkenaan dengan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional
dalam pemilihan umum tahun 2024 sehingga permohonan pemohon bukan merupakan objek yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Huruf H dan seterusnya dianggap diucapkan. I, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf A sampai dengan huruf H di atas, Mahkamah menilai jawaban dan eksepsi termohon, keterangan Bawaslu, serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 dianggap diucapkan. Menetapkan menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan pemohon. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024. Selesai diucapkan pukul 9.31 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut dengan dibantu oleh Indah Karmadania, Alifah Ramawati, Anantia Ayu Devitasari, dan Francisca sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut 160. Ketetapan nomor 160 Sepdatar 02 Sepdatar 08 Sepdatar 12 garing PHPU titik DPR Sepdatar DPRD Sepdatar 22 Romawi garing 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai berikut. Menimbang A, bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Antika Rosifa Fadila dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf B sampai dengan C dianggap diucapkan. D, bahwa dalam persidangan tersebut pemohon dalam permohonannya hanya menyampaikan uraian terjadinya ketidaksesuaian perolehan suara antara data C1 dan hasil pleno kecamatan tanpa menyampaikan petitum atau permintaan kepada Mahkamah dalam perkara akuo, fide risalah sidang perkara nomor 142 dan seterusnya. Hal demikian sebagaimana permohonan pemohon yang hanya mencantumkan tabel perolehan suara. Huruf E sampai dengan huruf F dianggap diucapkan. Y, bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf D dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E dan huruf F di atas, rapat pemusatan hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan permohonan pemohon tidak berkenaan dengan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024, sehingga permohonan pemohon bukan merupakan objek yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Huruf H dan seterusnya dianggap diucapkan. I, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf A sampai dengan huruf H di atas, Mahkamah menilai jawaban dan eksepsi termohon, keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 dianggap diucapkan. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan pemohon. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, diulang pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 9:35 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Indah Karmadania, Alifah Ramawati, Anantia Ayu Devitasari, dan Francisca sebagai panitera pengganti
serta diadili oleh para pihak.